Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Yulanda Harwin, mahasiswi jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Mesin kalor adalah suatu alat yang menyerap kalor dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi kerja atau usaha, baik itu dalam elektris ataupun daya mekanis. Tetapi, hanya sebagian dari energi yang diserap dapat diubah menjadi kerja atau usaha. Hal ini terjadi karena pada saat mengalir, kalor membawa entropi. Karena mesin kalor bekerja dalam proses siklus, maka entropi ini harus dibuang sebelum siklus dimulai kembali. Kerja yang dihasilkan mesin kalor merupakan perbedaan antara kalor yang diserap dengan kalor yang dikeluarkan. Tujuannya yaitu untuk menentukan seberapa banyak kalor yang diserap oleh mesin yang dapat mengubahnya menjadi kerja. Selanjutnya, kita akan bahas skema mesin kalor. Dapat dilihat pada gambar berikut. Aliran energi masuk dan keluar dari mesin kalor. Kalor yang diserap berasal dari reservoir panas, sedangkan limbah kalornya dibuang ke reservoir dingin. Temperatur reservoir atau TH dan TC dianggap tetap. Dapat disimbolkan bahwa QH merupakan kalor yang terserap dari reservoir panas dalam waktu tertentu, sedangkan QC merupakan kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Isian dari sebuah mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin dengan kalor input. Sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi. Jika tidak ada lagi kehilangan energi pada mesin, maka prinsip konservasi energi dapat dinotasikan sebagai berikut. Untuk mengeliminasi W, maka digunakan persamaan 1, sehingga menjadi jika semua QH dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisien 100 atau 100%. Tetapi hal tersebut tidak mungkin karena nilai QC tidak sama dengan 0. Dari hukum kedua termodinamika, maka entropi total mesin ditambah dengan lingkungan dapat meningkat dan akan tetapi tidak dapat berkurang sehingga menjadi dengan memasukkan persamaan 4 ke persamaan 3, maka didapatkan siklus Carnot. Cara membuat mesin yang mencapai hasil semaksimal mungkin efisien TH dan TC tertentu. Gas terserap sebagai kalor QH dari reservoir panas, sedangkan entropi gas meningkat QH per T gas. Menghindari membuat entropi baru, diperlukan T gas sama dengan TH. Ini kurang tepat karena panas tidak akan mengalir antar benda pada suhu yang sama. Oleh sebab itu, T gas kecil sama dengan TH dan pertahankan gas pada suhu ini karena menyerap panas. Langkah siklus ini kemudian membutuhkan itu. Gas mengembang secara isotermal. Saat kalor meninggalkan gas, kita perlu mengompresnya secara isotermal agar tetap pada suhu ini. Jadi akan mengalami pemuaian isotermal pada suhu kurang dari TH dan kompresi isotermal pada suhu lebih besar daripada TC. Kalor mengalir masuk atau keluar saat gas berada pada suhu sedang. Jadi, langkah perantara ini harus adiabatik. Mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin kalor yang dioperasikan secara terbalik. Berikut ini merupakan
hubungan nilai mutlak yang berlaku untuk mesin kalor dan mesin pendingin. Skema mesin pendingin. Pada gambar ini, didefinisikan semua simbol menjadi positif. Kalor keluar dari reservoir dingin atau bagian dalam mesin pendingin adalah Q. Sedangkan energi listrik yang dipasok dari stop kontak adalah W. Bagaimana kita mendefinisikan efisiensi mesin pendingin? Sekali lagi, relevan angka adalah rasio benefit per cost, tetapi benefit adalah Q sedangkan cost adalah W. Untuk menghindari kebingungan dengan persamaan satu, rasio ini disebut sebagai koefisien kinerja. Sama seperti mesin kalor, sekarang kita dapat menggunakan hukum pertama dan hukum kedua untuk menurunkan COP dan dalam TH dan TC. Hukum pertama memberikan QH sama dengan QC ditambah W, sehingga menjadi pertama memungkinkan koefisien kinerja menjadi lebih besar dari 1. Sementara hukum kedua mengatakan bahwa entropi dibuat ke reservoir panas setidaknya harus banyak entropi yang diserap dari reservoir dingin. Relasi ini kebalikan dari relasi 4 karena entropi mengalir dalam arah berlawanan. Masukkan pertidaksamaan ini ke dalam persamaan 8 sehingga menjadi. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.